Beberapa rumah sakit di Tulang Bawang mulai menangani banyak pasien demam berdarah denggi atau DBD, di antaranya Rumah Sakit Mutiara Bunda Banjar Agung. Hingga Senin siang kemarin, ada 15 pasien DBD yang masih menjalani rawat inap. Para pasien mengeluhkan demam tinggi, terdapat bintik-bintik merah di kulitnya dan trombositnya menurun. Batuknya ada hak ya? Kalau diagnosanya sih DBD, gejalanya demam, badan sakit-sakit semua, terus mual, muntah, gitu sih Om. Kemudian ada berapa hari nih? Kalau demamnya udah 4 hari. Di lingkungan ada nggak sih yang sakit sama? Kemarin adek yang udah kena. Satu keluarga? Satu keluarga. Dirawat di rumah sakitnya udah hari ke-4 ini. Kalau dari gejala sudah hari ke-7. Diagnosanya? Diagnosa dokter trombosit turun karena DBD. Udah berapa banyak sih untuk lingkungan kita? Untuk lingkungan ada sekitar lebih dari 4 rumah yang sudah merasakan hal yang sama, dan yang sudah dirawat ada 3. Menurut dokter, jumlah pasien DBD meningkat sejak bulan November lalu. Selain menyerang orang dewasa dan lansia, DBD juga menyerang anak-anak. Sejauh ini belum ada pasien DBD yang dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Semenjak pertengahan November, memang temuan kasus demam berdarah itu cukup meningkat, terutama untuk pasien anak-anak dan lansia. Itu dengan gejala klinis juga bervariasi, tetapi memang kebanyakan untuk anak-anak, beberapa dia memang kondisi klinisnya cukup berat. Maka kemarin beberapa pasien sempat kita tangani dengan kondisi yang baik ada, kondisi yang cukup buruk juga ada. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Distribusi bantuan sosial berupa beras atau bansos beras kepada ribuan warga miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji terus dikebut. Ini karena tahun 2024 akan segera berakhir. Penanggung jawab pendistribusian bansos beras di 3 kabupaten tersebut adalah Bulog di Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat. Penyaluran beras bantuan juga melibatkan pihak PT Pos Indonesia, di mana beras dikirim dengan puluhan truk ke desa-desa. Setiap warga penerima bantuan akan mendapat masing-masing 10 kg beras. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang beserta Bulog KCP Tulang Bawang dan PT Pos selaku transporter melakukan pelepasan distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode Desember atau periode akhir di 2024 ini. Adapun jumlah penerima adalah 30.883 penerima bantuan pangan. Masih sama seperti periode yang lalu. Pendistribusian bansos beras diklaim Bulog tidak mengganggu stok beras menjelang akhir tahun ini. Bahkan pihak Bulog menyatakan stok beras tercukupi hingga 6 bulan ke depan. Stok beras kini lebih dari 40.000 ton dan stoknya akan terus bertambah dari penyerapan panen di akhir tahun ini. Untuk Bulog Kacap Tulang Bawang Barat untuk sampai dengan 2025 bulan Maret kita insya Allah aman, dan menghadapi tahun baru Nataru ini stok kita juga aman karena kita juga merupakan daerah sentra produksi. Bulog Kacap Tulang Bawang Barat juga menyerap hasil produksi dari petani di sini. Meski stoknya di Bulog melimpah, namun harga beras di tingkat pedagang pasar saat ini masih tinggi. Harga beras di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Meski harganya tinggi, stok beras di tingkat pedagang juga melimpah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sepak terjang dan kisah heroik Raden Inten II sebagai pahlawan nasional dari Lampung harus terus diceritakan pada generasi muda. Pasalnya banyak anak muda yang kurang mengetahui perjuangannya mengusir penjajah pada tahun 1800-an.
Upaya ini salah satunya dilakukan salah satu teater di Lampung yang membuat pertunjukan bertajuk Di Mana Engkau Radin. Ratusan penonton memenuhi teater tertutup Taman Budaya Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, tempat acara digelar pada Minggu malam. Penonton terpukau dengan pertunjukan yang menggabungkan akting tari, bela diri, sastra lisan, video seni, paduan suara, hingga dokumenter. Pertunjukan ini berupaya menghidupkan semangat kepahlawanan dalam balutan seni kontemporer. Pemilihan terhadap kisah Raden Intan II bukan semata-mata karena dia pahlawan nasional dari Lampung, tetapi yang lebih ingin kita tekankan adalah apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya, dari gagasan-gagasannya, dari keberaniannya untuk menentang hal-hal yang tidak adil ketika semua orang memilih untuk bungkam, dan pengorbanan, bagaimana dia mengorbankan diri dan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Saya kira itu sangat kontekstual untuk hari ini ketika kita hidup di zaman yang makin pragmatis, ketika dalam pergaulan hidup kalkulasi yang utama adalah kalkulasi ekonomi, untung rugi, kalkulasi politik. Kita membutuhkan kalkulasi kultural, kita membutuhkan tawar-menawar dalam hal nilai budaya. Saya kira itu yang ingin kita refleksikan dalam pertunjukan kali ini. Bagus banget ya dengan menampilkan tema teater pahlawan seperti ini, kita jadi lebih tahu sejarah-sejarah sebelum-sebelumnya. Dan bagus juga untuk melestarikan sehingga nanti cucu-cucu dan adik-adik dan semuanya tuh bisa tahu sejarah. Oke, dengan adanya kegiatan seperti apa nih harapan kita untuk ke depan? Semoga seni di Lampung makin berkembang ya. Dan acara-acara seperti ini terus diadakan sehingga budaya yang ada di Lampung terus lestari. Saya mohon mengatur strategi. Penonton berharap pertunjukan seperti ini sering diadakan, karena selain bisa mengenalkan pahlawan Lampung pada anak muda, juga untuk menarik minat mereka pada dunia teater. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.